Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, sekarang langsung kita menuju ke materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nabi Yakub alaihissalam itu adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Yakub inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai keturunan-keturunan yang mulia, karena garis keturunannya itu empat-empatnya adalah Nabi, yaitu Nabi Ibrahim punya putra yang bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra yang bernama Nabi Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam punya saudara kembar yang bernama dengan Ish atau disebut juga dengan Isyu. Awal mulanya Nabi Yakub dan saudara kembarnya itu hidup dengan damai, hidup dengan tentram. Tetapi selang beberapa waktu, setelah berjalannya waktu, saudara kembarnya Nabi Yakub merasa iri dengan perlakuan yang dilakukan oleh Nabi Ishak kepada putranya, sehingga Ish atau Isyu memusuhi Nabi Yakub. Dikarenakan semakin hari Ish atau Isyu menunjukkan ketidaksukaannya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian melapor kepada Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak usianya sudah lanjut dan beliau khawatir terjadi apa-apa dengan putranya yang bernama Yakub, maka Nabi Ishak memerintahkan kepada Nabi Yakub untuk hijrah, untuk pindah ke suatu tempat di Irak yang bernama Paddan Aram. Nabi Yakub diperintahkan untuk menemui seseorang yang bernama Laban. Laban adalah paman dari Nabi Yakub. Di sana Laban ada seseorang yang terpandang, seseorang yang terhormat di orang-orang sekitarnya. Makanya kalau Nabi Yakub nanti tinggal bersama dengan Laban, harapannya tidak akan terjadi apa-apa. Nabi Ishak juga berpesan kepada Nabi Yakub, menitipkan pesan supaya nanti Nabi Yakub menikah dengan salah satu putri dari Laban. Maka dilaksanakanlah perintah
Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub pergi ke tempat tersebut, ke tempat yang dituju. Setelah sampai di tempat tersebut, Nabi Yakub menyampaikan pesan yang diberikan oleh Nabi Ishak. Laban menerima Nabi Yakub dengan baik, menganggapnya sebagai anggota keluarganya sendiri, dan Laban menyampaikan balasan kepada pesan dari Nabi Ishak bahwasanya Laban akan menikahkan Nabi Yakub dengan salah satu putrinya, tapi dengan syarat bahwasanya Nabi Yakub harus mau menjadi pembantu atau mau bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Maka dilaksanakanlah syarat dari Laban tersebut. Nabi Yakub bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Setelah tiba waktunya, Nabi Yakub mengutarakan keinginannya untuk mempersunting putri dari Laban yang bernama Rahil. Tapi ternyata Laban menolaknya, karena adat kebiasaan di sana itu tidak boleh menikahkan yang muda atau yang kecil terlebih dahulu, sedangkan Rahil masih punya kakak yang bernama Laya. Maka Nabi Yakub akhirnya menikah dengan Laya, dan Nabi Yakub boleh menikah dengan Rahil. Syaratnya pertama harus menikahi Laya terlebih dahulu, kakaknya. Setelah itu bekerja selama 7 tahun lagi, baru boleh menikah dengan adiknya Laya yang bernama Rahil. Maka syarat tersebut juga disanggupi oleh Nabi Yakub. Akhirnya selang beberapa waktu, setelah berjalannya waktu, Nabi Yakub menikah dengan Rahil, berkeluarga dengan Laya. Mereka semuanya hidup dengan aman, hidup dengan rukun, hidup dengan damai. Kuncinya sehingga Nabi Yakub diberi keturunan yang soleh. Inti dari cerita tersebut yaitu bahwasanya kasih sayang itu adalah kunci dari hidup aman, hidup tentram, dan hidup damai, seperti yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam bersama dengan keluarga Laban. Sebaliknya, ketika tidak ada kasih sayang antar sesama, maka tidak bisa hidup dengan tentram, aman, dan damai, seperti yang terjadi antara Nabi Yakub dan saudara kembarnya yang bernama Ishak.
Dari kisah tersebut juga kita bisa memetik pelajaran supaya kita bisa hidup aman, bisa hidup damai dan tenang. Kita harus memelihara rasa kasih sayang antar sesama. Hal tersebut telah diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatihah, tepatnya pada ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mensifati dirinya sendiri dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya laisa minna man la yarham saghirona wala yuwakir kabirona. Tidak termasuk dari golongan kita, dari umatnya Nabi Muhammad, maksudnya yaitu orang yang tidak menyayangi anak-anak atau orang-orang kecilnya, orang-orang yang lebih muda darinya, dan juga tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Tidak termasuk dari golongan kita orang-orang yang tidak mau menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Makanya kita harus bisa menjaga atau bisa menerapkan rasa kasih sayang dengan sesama, baik sesama manusia maupun sesama makhluk Allah. Makhluk Allah itu meliputi binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga benda-benda mati. Kita harus menerapkan rasa kasih sayang sesama supaya hidup kita menjadi aman, tentram, dan damai. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang saling mengasih sayangi akan dikasih sayangi oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang, kasih sayangilah orang-orang atau semua yang ada di bumi, penduduk bumi, maka yarhamukum man fis sama, maka akan mengasih sayangi kepada kamu semua penduduk-penduduk langit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.